Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas mengenai kisi-kisi untuk seleksi kompetisi bidang guru, khusus mengenai ringkasan pedagogik. Mengenai kurikulum, materinya pertama kurikulum, dan yang kedua adalah analisis standar kompetensi lulusan. Jadi ini ringkasannya. Jadi sini cuma memuat hal-hal pentingnya. Jadi disimak untuk kalian yang daftar guru. Ringkasan pedagogik. Yang pertama yang kita bahas materinya adalah kurikulum. Oke, lanjut. Kurikulum itu merupakan satu kesatuan dari beberapa komponen. Peran kurikulum itu diantaranya ada. Yang pertama, peran konservatif atau melestarikan budaya sebagai warisan. Yang kedua, peran kreatif atau mengandung hal baru yang membantu siswa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Yang ketiga, peran kritis, yaitu menyeleksi nilai dan budaya yang perlu dipertahankan. Sedangkan, ada beberapa fungsi kurikulum. Fungsinya diantaranya adalah yang pertama, kurikulum sebagai fungsi pendidikan, yaitu mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan baik. Kurikulum sebagai fungsi suplementasi atau alat pendidikan harus dapat memberikan pelayanan kepada setiap siswa. Yang ketiga, fungsi eksplorasi atau menemukan dan mengembangkan minat dan bakat siswa. Explore, mengembangkan, kayak gitu. Dan yang terakhir adalah fungsi keahlian atau mengembangkan keahlian anak berdasarkan minat dan bakat siswa. Nah, selanjutnya setelah fungsi kita bakal bahas prinsip pengembangan dari kurikulum itu sendiri. Ada beberapa prinsip di sini. Yang pertama ada prinsip relevansi, yaitu kesesuaian antara setiap komponen kurikulum atau seperti relevansi internal, kesesuaian terhadap tuntutan dan juga perkembangan kehidupan masyarakat. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Ganti fleksibel ya, yaitu harus bisa diterapkan secara lentur atau menyesuaikan dengan karakteristik dan potensi setiap siswa dan dinamika masyarakat. Sedangkan yang ketiga ada prinsip kontinuitas, dari asal kata kontinu, yaitu berkelanjutan. Di sini memberikan bekal bagi setiap siswa untuk mengembangkan kemampuan dan potensi secara berkesinambungan dan juga berkelanjutan. Itu pengertian dari kontinu. Selanjutnya ada yang keempat, prinsip pengembangan kurikulum yang keempat, yaitu efisiensi dan efektivitas, tepat guna dan tepat waktu. Menerapkan secara mudah dengan biaya proporsional sehingga menjamin tercapainya tujuan. Itu keempat dari prinsip pengembangan kurikulum itu sendiri ya, yang ini. Selanjutnya kita bakal bahas komponen kurikulum. Ada beberapa hal yang termasuk komponen kurikulum. Yang pertama tujuan, yang kedua ada materi, dan yang ketiga strategi pembelajaran, dan yang keempat adalah organisasi kurikulum, dan yang terakhir adalah evaluasi. Ini kelima komponen kurikulum. Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri atau Permen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar proses, menyatakan bahwa proses pembelajaran menggunakan pendekatan atau metode yang sesuai dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran. Sedangkan pendekatan yang dianjurkan itu sendiri terdiri dari yang pertama pendekatan saintifik, pendekatan inquiry, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, kooperatif, bisa bekerja sama ya, dan juga pendekatan kontekstual. Ini menurut Permen Menteri Nomor 65 Tahun 2013. Nah, kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara spiritual, sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Yang kedua, menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar. Yang ketiga, karakteristiknya adalah memberikan waktu yang leluasa untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan.
Dan yang keempat, mengembangkan kompetensi inti yang dirancang di dalam kompetensi dasar. Kelima, mengembangkan kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian kompetensi dasar, dan semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi inti. Dan yang keenam, mengembangkan kompetensi dasar berdasarkan prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran. Ini adalah keenam karakteristik dari kurikulum 2013. Lanjut, kita masuk ke komunikasi pembelajaran saintifik. Nah, saintifik itu gunanya untuk mendorong siswa untuk melakukan 5M, atau mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan juga mengkomunikasikan. Hasil akhirnya adalah peningkatan soft skill dan hard skill siswa itu sendiri. Perbaikan kurikulum 2013 itu bertujuan menyelaraskan kompetensi inti dan kompetensi dasar, silabus, pedoman, mata pelajaran, pembelajaran, penilaian, dan juga buku teks. Prinsip perbaikan kurikulum 2013. K13 yang pertama, keselarasan. KI dan KD, silabus, buku pembelajaran, penilaian hasil belajar, itu harus selaras dari aspek kompetensi dan juga lingkup materi. Yang kedua, mudah dipelajari, lingkup kompetensi dan materi yang dirumuskan dalam KD mudah dipelajari oleh peserta. Yang ketiga, mudah diajarkan. Kompetensi dan materi itu mudah diajarkan oleh guru sesuai dengan gaya belajar siswa. Dan yang keempat, terukur atau kompetensi terukur melalui indikator yang mudah dirumuskan dan layak dilaksanakan. Dan yang kelima, bermakna untuk dipelajari, kompetensi dan materi yang diajarkan mempunyai kebermanfaatan bagi peserta didik sebagai bekal kehidupan. Itu dari komunikasi pembelajaran saintifik. Lanjut. Ada model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 13 antara lain. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif, yaitu pembelajaran yang sistematis dengan cara siswa bekerja sama dalam kelompok kecil. Kelompok yang terdiri dari 4-5 orang secara heterogen atau berbeda atau campur untuk mencapai tujuan belajar mereka. Yang kedua, ada model pembelajaran problem solving, yaitu pembelajaran menggunakan masalah real. Masalah yang otentik, tidak tentu, terbuka, dan untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis. Dengan kerangka konseptual, siswa berpikir dan bertindak kreatif memecahkan masalah secara realistis, secara nyata, secara benarnya, kayak gitu. Yang ketiga, inquiry atau pembelajaran dilakukan dengan observasi atau eksperimen untuk memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah sehingga siswa berpikir kritis atau logis. Dan yang keempat, discovery learning, melibatkan siswa secara aktif dengan menyelidiki suatu permasalahan. Siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran. Dan yang kelima, ada model pembelajaran kontekstual, yaitu pembelajaran dengan mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, sehingga mendorong siswa membuat hubungan pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah model pembelajaran yang sesuai dengan K13. Model pembelajaran banyak ya, yang sesuai ada kelima ini contohnya. Selanjutnya, materi kedua, analisis SKL atau kita kenalnya standar kompetensi lulusan. Oke. Standar kompetensi lulusan itu terdiri dari 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang pertama, sikap itu terdiri dari proses, individu sosial, dan juga alam. Yang kedua, pengetahuan terdiri dari proses, objek, dan juga subjek. Yang ketiga, keterampilan itu terdiri dari proses, abstrak, dan juga konkret. Nah, itu ranah dari SKL.
Selanjutnya, ada perumusan kompetensi lulusan. Antar satuan pendidikan harus mempertimbangkan gradasi tiap tingkatan satuan pendidikan dan memperhatikan kriteria pengembangan psikologis anak. Lingkup ke dalam materi, berkesinambungan, dan fungsi satuan pendidikan. SKL yang terdapat dalam Permendiknas nomor 23 tahun 2006 adalah SKL mata pelajaran, SKL satuan pendidikan, dan juga yang terakhir SKL kelompok mata pelajaran. Itu tadi dari ringkasan materi pedagogik, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.